Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Nama saya Jonathan Michael dengan NPM 1817051064. Pada kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan tentang dinamika demokrasi di Indonesia. Pertama-tama, apa itu demokrasi? Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan politik yang kekuasaan pemerintahnya berasal dari rakyat, baik secara langsung, demokrasi langsung, atau melalui perwakilan atau demokrasi perwakilan. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu demokratia, yang berarti kekuasaan rakyat, yang dibentuk dari kata demos, rakyat, dan kratos, kekuasaan. Istilah demokrasi diperkenalkan pertama kali oleh Aristoteles sebagai suatu bentuk pemerintahan, yaitu pemerintahan yang menggariskan bahwa kekuasaan berada di tangan orang banyak atau rakyat. Demokrasi merupakan suatu sistem negara yang di mana kewenangan berada di tangan rakyat, sehingga suatu pemerintahan tidak mempunyai kewenangan penuh terhadap keputusan pemerintahan. Demokrasi terbentuk menjadi suatu sistem pemerintahan sebagai respon kepada masyarakat umum yang ingin menyuarakan pendapat mereka. Dengan adanya sistem demokrasi, kekuasaan absolut satu pihak melalui tirani, kediktatoran, dan pemerintah otoriter lainnya dapat dihindari. Demokrasi memberikan kebebasan berpendapat bagi rakyat. Di Indonesia, para masyarakat mencita-citakan pembentukan negara demokrasi yang berwatak anti-feodalisme dan anti-imperialisme dengan tujuan membentuk masyarakat sosialisasi. Landasan demokrasi adalah keadilan. Dalam arti terbukanya, peluang kepada semua orang dan berarti juga otonomi atau kemandirian dari orang yang bersangkutan untuk mengatur hidupnya sesuai dengan apa yang diinginkan. Masalah keadilan menjadi penting dalam arti setiap orang mempunyai hak untuk menentukan sendiri jalan hidupnya. Sebagai bentuk dari landasan tersebut, suatu negara kesatuan berkewenangan penuh atas sistem pemerintahan yang hendak dijalankan dalam bernegara, seperti di Indonesia, dalam menjalankan sistem kewarganegaraannya sering terjadi problem atau masalah yang harus dihadapi. Seperti pada masa Orde Baru, bermunculan konflik-konflik baru serta terjadi perubahan genetika sosial masyarakat, krisis moneter pada keuangan negara, sehingga penurunan keuangan negara sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi negara. Sejarah pembangunan demokrasi di Indonesia. Demokrasi Indonesia adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang mengandung semangat ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan keadilan sosial. Sejarah perkembangan demokrasi Indonesia dimulai pada periode 1945 sampai 1950. Demokrasi pada masa ini dikenal dengan sebutan demokrasi parlementer. Sistem parlementer yang dimulai berlaku sebulan sesudah kemerdekaan diproklamirkan dan diperkuat dalam UUD 1945 dan 1950. Karena kurang cocok untuk Indonesia, persatuan yang dapat digalang selama menghadapi musuh bersama dan tidak dapat dibina menjadi kekuatan konstruktif. Sesudah kemerdekaan tercapai karena lemahnya benih-benih demokrasi sistem parlementer memberi peluang untuk dominasi partai politik dan Dewan Perwakilan Rakyat. Kekuatan sosial politik yang memperoleh saluran dan tempat yang realitas dalam konstelasi politik, padahal merupakan kekuatan yang paling penting, yaitu seorang presiden yang tidak mau bertindak sebagai rubber stamp presiden. Yang kedua, demokrasi pada tahun 1950 sampai 1965. Ciri-ciri periode ini adalah dominasi dari presiden, terbatasnya peranan partai politik, berkembangnya pengaruh komunis, meluasnya peranan ABRI sebagai unsur sosial politik. Demokrasi terpimpin ini telah menyimpang dari demokrasi konstitusional dan lebih menampilkan beberapa aspek dari demokrasi rakyat. Masa ini ditandai dengan dominasi presiden, terbatasnya peran partai politik, perkembangan pengaruh komunis, dan peran ABRI sebagai unsur sosial politik yang semakin meluas. Yang ketiga, demokrasi pada periode 1965 sampai dengan 1998. Perkembangan demokrasi di negara kita ditentukan batas-batasnya tidak hanya oleh keadaan sosial, kulturia, geografis, dan ekonomi, tetapi juga oleh penelitian kita mengenai pengalaman pada masa lampau telah mencapai titik mana pada didasari bahwa badan eksekutif yang tidak kuat dan tidak kontinu
tidak akan memerintah secara efektif sekalipun ekonominya teratur dan sehat. Tetapi tidak menyadari pula bahwa badan eksekutif yang kuat tetapi tidak committed kepada suatu program pembangunan malah mendapatkan kebobrokan ekonomi karena kekuasaan yang dimilikinya disia-siakan untuk tujuan yang ada, pada hakikatnya merugikan rakyat. Dengan demikian, secara umum, dapat dijelaskan bahwa watak demokrasi Pancasila tidak berbeda dengan demokrasi pada umumnya. Karena demokrasi Pancasila memandang kedaulatan rakyat sebagai inti dari sistem demokrasi. Demokrasi pada tahun 1998 sampai sekarang. Sukses atau gagalnya suatu transisi demokrasi sangat bergantung kepada 4 faktor kunci, yaitu komposisi elit politik, desain institusi politik, kultur politik atau perubahan sikap terhadap politik di kalangan elit dan non-elit, peran civil society, masyarakat madani. Keempat faktor itu harus dijalankan secara sinergis dan berkelindang sebagai untuk mengonsolidasi demokrasi. Pengalaman negara yang sudah demokrasi memperlihatkan bahwa institusi-institusi demokrasi bisa tetap berfungsi walaupun pemilihannya kecil. Selanjutnya, gerakan demokrasi yang pernah diterapkan di Indonesia. Gerakan yang pernah Demokrasi yang pernah diterapkan di Indonesia ada beberapa. Yang pertama, yaitu demokrasi liberal yang dilakukan pada tahun 1950 sampai 1959. Pertama kali Indonesia menganut sistem demokrasi parlementer, yang biasa disebut dengan demokrasi liberal. Masa demokrasi liberal membawa dampak yang cukup besar, mempengaruhi keadaan, situasi, dan kondisi politik pada waktu itu. Di Indonesia, demokrasi liberal yang berjalan dari tahun 1950 sampai 1959 mengalami perubahan-perubahan kabinet yang mengakibatkan pemerintahan Indonesia menjadi tidak stabil. Pada waktu itu, pemerintahan berlandaskan UUD 1950 pengganti Konstitusi RIS, Republik Indonesia Serikat, pada tahun 1949. Pertama, presiden dan wakil presiden tidak dapat diganggu-gugat. Dua, menteri bertanggung jawab atas kebijakan pemerintah. Tiga, presiden bisa dan berhak membubarkan DPR. Empat, perdana menteri diangkat oleh presiden. Daftar kabinet yang ada di Indonesia selama masa semorasi liberal. Pertama, Kabinet Natsir, mulai bulan September 1950 hingga Maret 1951. Lalu, Kabinet Sukiman, mulai April 1951, berakhir pada April 1952. Kabinet Wilopo, dimulai April 1952 dan berakhir pada Juni 1953. Kabinet Ali Sastro Amijoyo I, Juli 1953 sampai dengan Agustus 1955. Kabinet Burhanuddin Harahap dimulai dari tanggal Agustus 1955 hingga Maret 1956. Demokrasi terpimpin 1959 sampai 1966. Demokrasi terpimpin adalah sebuah demokrasi yang sempat ada di Indonesia, yang seluruh keputusannya serta pemikirannya berpusat pada pemimpinnya saja. Latar belakang dicetusnya sistem demokrasi terpimpin oleh Presiden Soekarno. Pertama, dari segi keamanan, banyaknya gerakan separatis pada zaman demokrasi liberal menyebabkan ketidakstabilan di bidang keamanan. Dari segi perekonomian, sering terjadinya pergantian kabinet pada masa demokrasi liberal menyebabkan program-program yang dirancang oleh kabinet tidak dapat dijalankan secara utuh, sehingga pembangunan ekonomi tersendat. Ketiga, dari segi politik, Konstituante gagal dan menyusun UUD baru untuk menggantikan UUD S 1950. Masa demokrasi terpimpin yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno diawali oleh anjuran beliau agar undang-undang yang digunakan untuk menggantikan UUD S 1950 adalah UUD 45. Namun usulan itu menimbulkan pro dan kontra di kalangan anggota konstituante. Sebagai tindak lanjut usulannya, diadakan voting yang diikuti oleh seluruh anggota konstituante. Voting ini dilakukan dalam rangka mengatasi konflik yang timbul dari pro kontra akan usulan Presiden Soekarno tersebut. Hasil voting menunjukkan bahwa 269 orang setuju untuk kembali ke UUD 1945, sementara 919 orang tidak setuju untuk kembali ke UUD 1945. Melihat dari hasil voting, usulan untuk kembali ke UUD 45 tidak dapat direalisasikan. Hal ini disebabkan oleh jumlah anggota konstituante yang menyetujui usulan tersebut tidak mencapai 2/3 bagian seperti yang telah ditetapkan pada pasal 137 UUD S 1950. Bertolak dari hal tersebut, Presiden Soekarno mengeluarkan sebuah dekret
yang disebut Dekret Presiden 5 Juli 1959. Isi Dekret Presiden 5 Juli 1959 yaitu tidak berlaku kembalinya UUD 1950, berlakunya kembali UUD 1945, dibubarkannya konstituante, dan pembentukan MPRS dan DPAS. Yang terakhir, yaitu demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi konstitusional dengan mekanisme kedaulatan rakyat dalam penyelenggara negara dan penyelenggara pemerintahan berdasarkan konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai demokrasi Pancasila terikat dengan UUD 1945 dan pelaksanaannya harus sesuai dengan UUD 1945. Ciri-ciri demokrasi Pancasila yaitu 1. Kedaulatan ada di tangan rakyat, selalu berdasarkan kekeluargaan dan gotong royong. Cara pengambilan keputusan secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Tidak kenal adanya partai pemerintahan dan partai oposisi. Diakui keselarasan antara hak dan kewajiban. Menghargai hak asasi manusia. Ketidaksetujuan terhadap kebijakan pemerintah dinyatakan dan disalurkan melalui wakil-wakil rakyat. Tidak menghendaki adanya demonstrasi dan pembogohan kerja merugikan semua pihak. Tidak mengadut sistem monopartai, pemilu dilaksanakan secara luber, mengandung sistem mengambang, tidak kenal adanya diktator mayoritas dan tirani minoritas, mendahulukan kepentingan rakyat atau kepentingan umum. Sistem pemerintahan dalam demokrasi Pancasila sebagai berikut. Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum, Indonesia menganut sistem konstitusional, Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai pemegang kekuasaan negara yang tertinggi, Presiden adalah penyelenggara pemerintah yang tertinggi di bawah Majelis Permusyawaratan Rakyat, pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat, Menteri Negara adalah pembantu Presiden, Menteri Negara tidak bertanggung jawab kepada DPR, kekuasaan kepala negara tidak terbatas. Kesimpulan yang bisa kita dapatkan dari yang sudah saya sampaikan, yaitu demokrasi kebijakan rakyat sebagai prioritas suatu sistem di Indonesia, sistem demokrasi yang digunakan adalah demokrasi Pancasila dengan mengedepankan adanya prinsip musyawarah. Dengan bermusyawarah diharapkan dapat memuaskan semua pihak yang berbeda pendapat, suatu harapan yang sebenarnya sangat sulit dapat diwujudkan dalam praktek berbangsa dan bernegara. Demokrasi dapat memberikan manfaat dalam kehidupan masyarakat yang demokratis, yaitu kesetaraan sebagai warga negara, memenuhi kebutuhan-kebutuhan umum, pluralisme, dan kompromi, menjamin hak-hak dasar, dan pembaruan kehidupan sosial. Untuk menumbuhkan keyakinan akan baiknya sistem demokrasi, maka harus ada pola perilaku yang menjadi tuntunan atau norma nilai-nilai demokrasi yang diyakini masyarakat. Nilai-nilai dan demokrasi membutuhkan hal-hal di antaranya, kesadaran akan pluralisme, sikap yang jujur, dan pikiran yang sehat. Demokrasi membutuhkan kerjasama antar warga masyarakat dan sikap serta itikat baik. Demokrasi membutuhkan sikap kedewasaan. Demokrasi membutuhkan sebuah pertimbangan moral. Di Indonesia, demokrasi bukan hanya sebagai sistem pemerintahan, namun kini sebagai salah satu sistem politik. Salah satu pemilu yang krusial atau penting dalam ketatanegaraan Indonesia adalah pemilu untuk memilih wakil rakyat yang akan duduk dalam parlemen, yang biasa kita kenal dengan sebutan pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD. Setelah terpilih menjadi anggota parlemen, para konstituen tersebut pada hakikatnya adalah bekerja untuk rakyat secara menyeluruh. Itulah yang dinamakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Semoga materi yang saya sampaikan dapat berguna untuk kedepannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.